Halo semuanya. Selamat datang di channel Rekap Gabut. Pada video kali ini, Mimin mau menceritakan alur cerita dari film animasi yang berjudul The Wind Guardian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film, diperlihatkan pada zaman dahulu kala, ada banyak roh monster yang berasal dari dimensi lain dan berkekuatan kegelapan atau yang disebut kekuatan Zero, datang untuk menghancurkan dunia. Namun para Salen datang untuk melawan roh monster tersebut. Salen adalah para pendekar yang memiliki kekuatan elemen super yang masing-masing elemen tersebut, yaitu elemen besi, kayu, air, api, dan tanah. Namun meskipun demikian, para roh monster masih sulit untuk dikalahkan. Karena tidak ada pilihan lain, para Salen pun menggabungkan kelima elemennya. Dan terciptalah elemen baru, yaitu elemen angin. Oleh karena kekuatan baru tersebut, akhirnya para Salen pun dapat mengalahkan roh monster dan menyegilnya di dalam bumi. Untuk tetap melindungi dunia agar tetap aman, kekuatan dari para Salen pun diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya. Di mana orang yang terlahir menjadi Salen memiliki tanda cap Salen di telapak tangannya. Kita masuk ke masa sekarang, diperlihatkan seorang pemuda buta yang sedang berjualan di pasar. Pemuda ini bernama Langmin. Di sini Langmin berjualan barang-barang yang berhubungan dengan Salen. Ia menjual kepada anak-anak di mana mereka dengan mudah dibujuk untuk membeli barang tersebut. Namun tidak lama datang 3 orang yang dikenal sebagai geng petasan. Geng ini memang suka memalak para pedagang dan orang kecil. Langmin pun dipaksa untuk memberikan uang kepada mereka. Dengan mudahnya Langmin mengecoh mereka. Pada saat mereka lengah, Langmin langsung melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada saat Langmin sudah terkepung, ia sontak berteriak memanggil ibunya. Ibunya ini bernama Meiji, seorang wanita kuat dan pemberani. Meiji langsung datang menampar Langmin dan juga geng tersebut, sehingga membuat mereka ketakutan, dan Langmin pun bisa kabur bersama ibunya. Di tempat lain, yaitu di sebuah kuil, terdapat seorang pria yang sedang berlatih kekuatan. Ia adalah seorang master dari para Salen. Ketika ia bermeditasi, diperlihatkan ilusi roh monster yang sangat kuat dan merupakan tanda bencana yang akan datang. Untung saja sang murid datang dan menarik keluar sang master. Kembali ke Langmin, ia bersama ibunya datang ke tempat perjudian. Karena Langmin mempunyai kelebihan, yaitu pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan mudahnya menebak mata dadu secara akurat dan menang terus-menerus. Sampai sang bandar menganggap mereka berbuat curang dan mengusir mereka keluar. Sesampainya di rumah, mereka membagi hasil judi tadi, akan tetapi Langmin protes karena jatah yang dibagikan tidak adil. Ibunya lalu mengomel sambil menjelaskan betapa susahnya membesarkan anak sendirian setelah kepergian ayahnya yang menghilang. Diperlihatkan sejak kecil ayah Langmin selalu menceritakan tentang Salen dan menjelaskan bahwa Langmin adalah anak yang terpilih untuk mengendalikan elemen angin. Namun hal tersebut dilakukan ayahnya agar Langmin tetap semangat menjalani hidup walaupun dia buta. Ayahnya pun selalu melakukan hal-hal aneh untuk meyakinkan kekuatan yang ada pada Langmin. Oleh karena itu, Langmin terus mempercayai ucapan ayahnya hingga sekarang. Berpindah tempat, yaitu di sebuah danau. Terdapat seorang wanita misterius, kita sebut saja hantu kecil, di mana ia sedang berkomunikasi dengan bosnya menggunakan air sebagai perantaranya. Bosnya bernama Jie memberi tugas untuk mencarikan benda yang menyerupai sebuah gasing. Sementara itu Langmin yang sedang bersantai sendirian
mendengar suara aneh yang berasal dari hutan. Ia pun mencari suara tersebut hingga sampai ke dalam sebuah gua. Ternyata suara itu berasal dari gasing. Terlihat juga hantu kecil yang ingin mengambil gasing itu. Namun karena ia memiliki kekuatan Zero dan gasing itu juga dilindungi oleh kekuatan misterius, hantu kecil pun tidak bisa mengambilnya. Ketika mendengar Lang Min datang, hantu kecil pun bersembunyi. Lang Min yang menemukan sumber suara tersebut dengan mudahnya mengambil gasing itu. Hantu kecil pun langsung menghampirinya dan meminta untuk memberikan gasing itu. Karena Lang Min yang mata duitan, ia pun meminta dibayar. Namun hantu kecil itu langsung menyerangnya. Pertarungan kecil pun terjadi sampai akhirnya dengan tidak sengaja Lang Min menelan gasing itu. Ketika Lang Min tersadar dan ingin mencuci wajahnya di sungai, ia langsung kaget karena sekarang ia bisa melihat. Lang Min yang senang pun berlarian ke sana kemari. Ia lantas segera pulang ingin memberitahukan kabar gembira kepada ibunya. Namun sesampainya di desanya, ia pun kaget karena desa yang ia tinggali sekarang sudah hancur berantakan. Ketika sedang mencari semua orang, Lang Min malah bertemu dengan siluman harimau. Ia pun lantas dikejar. Sampai pada saat bersembunyi, Lang Min bertemu dengan geng petasan yang juga sedang ketakutan oleh siluman tersebut. Saat siluman itu menemukan Lang Min, ia kembali dikejar. Beruntungnya pada saat Lang Min terpojok, ia langsung menusukkan besi panas ke siluman itu. Tidak lama para Salen pun datang untuk menaklukkan siluman tersebut. Dengan kerja sama yang bagus, akhirnya dengan mudah siluman dapat ditangkap. Para warga pun keluar dari tempat persembunyiannya dan sangat kagum dengan para Salen. Lang Min yang penasaran pun bertanya apakah mereka adalah para Salen, dan para Salen pun menunjukkan cap Salen yang ada pada tangannya. Ketika Lang Min melihat cap yang ada pada tangannya, ternyata berbeda dengan para Salen. Para Salen yang bertanya dari mana siluman itu berasal. Tiba-tiba geng petasan menjelaskan bahwa siluman itu datang karena Lang Min. Semalam mereka melihat siluman itu mengikuti Lang Min dari dalam hutan. Lang Min yang menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membawa siluman itu datang pun tidak dipercaya para warga, dan malah menganggap Lang Min adalah penipu. Anak kecil yang dulunya percaya pada Lang Min pun ikut melempari dengan stempel tanda Salen yang dijual Lang Min. Lang Min yang sakit hati pun pergi untuk menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, ia malah tidak bertemu dengan ibunya dan hanya melihat rumahnya yang telah hancur. Ketika Lang Min sedang mencari ibunya dalam puing-puing runtuhan, datang hantu kecil dari belakangnya dan mengatakan akan membantu Lang Min untuk bertemu ibunya. Dengan syarat akan menyerahkan gasing itu, Lang Min pun setuju.
Keesokan harinya mereka pun memulai perjalanan. Tiba-tiba datang geng petasan menghadang, namun dengan mudah dikalahkan hantu kecil. Perjalanan pun berlanjut. Ketika di tengah perjalanan, dua orang Salen datang untuk menangkap hantu kecil yang memiliki kekuatan Zero. Lang Min yang bingung pun memilih untuk menyelamatkan hantu kecil, tetapi malah terjatuh ke dalam jurang. Ketika Lang Min tersadar, ia mencoba membangunkan hantu kecil, namun ketika bangun kekuatan Zero-nya tidak terkendali dan malah menyerang Lang Min. Dengan setengah kesadarannya, hantu kecil meminta Lang Min menceritakan kisah indah. Lang Min yang tidak mempunyai kisah yang indah pun menceritakan kebalikan dari kisah hidupnya. Dulu ada anak kecil yang buta, namun walaupun ia buta, ia mempunyai banyak teman dan pada saat dewasa, banyak warga desa yang menyukai serta ia sekarang menjadi Salen sejati. Di tempat lain, terlihat warga desa yang sedang melakukan upacara kepada dewa. Dan Lang Min yang sedang mencari jalan keluar, malah merobohkan kepala patung dewa tersebut. Oleh karena ulahnya, mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan persembahan untuk dewa. Lang Min yang pandai bicara pun mengatakan bahwa ia adalah Salen dan hantu kecil adalah istrinya. Warga desa pun sangat bahagia karena akan mempersembahkan Salen dan istrinya kepada dewa. Ternyata persembahan itu hanya berupa tarian dengan nyanyian dan air sebagai media komunikasi kepada dewa. Setelah selesai, Lang Min dan hantu kecil pun dipersilahkan untuk tinggal di desa itu. Pada saat malam, diam-diam hantu kecil mencampurkan obat pencuci perut ke dalam makanan. Tujuannya agar Lang Min cepat mengeluarkan gasing dari dalam perutnya. Adegan berpindah di mana mereka berdua sedang bersantai. Ketika hantu kecil melihat kincir angin milik Lang Min, ia teringat masa kecilnya di mana. Ketika itu ia telah mengenal Lang Min sebagai bocah buta dan saat itu ia sedang menghukum geng petasan karena telah mengganggu Lang Min. Namun Lang Min malah menyelamatkan geng tersebut dari petasan yang mengakibatkan ia terbawa sampai akhirnya petasan itu meledak di tangannya dan meninggalkan bekas luka di tangannya. Di sini kita tahu bahwa tanda yang ada pada tangan Lang Min bukanlah tanda Salen. Karena belum bisa mengeluarkan gasing itu, mereka berdua memutuskan datang menemui kepala desa itu yang bernama Wang Fugui. Mereka bertanya tentang gasing itu yang membuat perut Lang Min membesar seperti orang hamil. Wang Fugui yang mendengar soal gasing itu, lantas membawa mereka ke dalam perpustakaan desa dan menjelaskan asal-usul gasing tersebut. Dulunya 3 Wang Fugui sedang mencari obat-obatan. Ketika dalam perjalanan salah satu Wang Fugui menemukan gasing itu dan membuat roh jahat merasuki dirinya. Roh jahat itu mulai membuat kekacauan, namun datang seseorang berelemen angin mengalahkan roh jahat itu dan menyegelnya menjadi gasing lagi. Akan tetapi orang berelemen angin itu mati setelah mengalahkan roh tersebut. Sebagai tanda penghormatan dibuatlah patung dewa yang sekarang telah hancur.
berpindah tempat karena kebersamaan Langin dan hantu kecil. Lama-kelamaan tumbuh rasa di antara mereka. Keesokan harinya perut Langin terasa sangat sakit dan akhirnya ia dapat mengeluarkan gasing itu. Langin lantas memberikan gasing itu bersamaan dengan geleng yang ia beli di pasar. Namun hantu kecil hanya mengambil gelangnya. Ketika kembali ke desa itu telah hancur oleh siluman harimau. Secara bersamaan muncul Jaya yang datang untuk menjemput hantu kecil dan gasing itu, serta para Salen yang datang yang ingin menangkap Jaya. Melihat itu, Jaya pun langsung pergi membawa hantu kecil. Di sisi lain, Langmin yang merasa putus asa karena telah dibohongi hantu kecil, datang menemui warga desa. Ia meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia bukan Salen serta semua yang ia katakan sebelumnya adalah kebohongan. Namun alih-alih mengusirnya, warga desa malah memberikan semangat kepada Langmin untuk tetap mencari ibunya dan melindungi dunia. Dibantu dengan pendengarannya yang sangat tajam, ia dapat mendengar suara geleng yang dipakai hantu kecil. Ia lantas pergi menyusulnya. Ketika telah menemukan hantu kecil, Langmin bertanya di mana ibunya dan hantu kecil pun mengantarkan Langmin ke tempat di mana banyak siluman harimau. Hantu kecil menjelaskan bahwa ibu Langmin ada di antara siluman itu. Dulunya semua siluman itu adalah manusia yang mempunyai hasrat yang tinggi dan Jaya yang memiliki kekuatan Zero akan membantu manusia itu untuk mewujudkan hasratnya, namun sebagai gantinya mereka akan menjadi siluman yang akan dijadikan makanan untuk roh monster Tauti. Begitu juga yang terjadi pada Meiji yang berhasrat ingin Langmin bisa melihat. Tiba-tiba tempat itu mulai runtuh dan para siluman berlarian ke dalam jurang di mana monster Tauti akan dibangkitkan. Jia yang sudah siap untuk membangkitkan Tauti melempar gasing ke dalam jurang. Dan Salen pun datang untuk melawan Jia. Pertarungan sengit pun terjadi, namun ketika akan mengalahkan Jaya, roh monster Tauti telah bangkit. Para Salen pun memilih untuk melindungi warga desa. Hantu kecil yang ingin membunuh Jaya malah dikendalikan oleh kekuatan Zero yang berbalik menyerang Langin. Tetapi hantu kecil memiliki untuk membunuh dirinya sendiri. Sebelum kematiannya, ia mengungkapkan perasaannya kepada Langin. Langmin yang sangat marah pun menghajar Jia yang sudah lemas. Jia pun berkata bahwa Langmin masih berhutang mata padanya. Seketika itu Langmin langsung melukai matanya yang membuat ia buta kembali. Lalu ia pun teringat pesan ayahnya bahwa hanya orang buta yang bisa mengendalikan elemen angin. Langin pun menjatuhkan diri ke dalam jurang untuk membuktikan perkataan ayahnya. Para Salen yang tidak mampu melawan kekuatan Tauti pun hanya bisa pasrah. Tiba-tiba kekuatan misterius datang, itu adalah Langin dan elemen anginnya. Ia bertarung sendirian melawan Tauti dan berhasil menyegelnya kembali pada gasing. 人法地法体，自然即是我。我在御风。
Dunia kembali damai dan orang-orang pun sekarang percaya pada Langin serta kagum. Sang Master Salen pun menjelaskan bahwa dulunya ayah Langin adalah pengendali angin. Sang Master mengajak Langmin untuk bergabung dengan para Salen, namun Langmin menolaknya dan memilih tinggal di desa bersama ibunya. Pada akhirnya film diperlihatkan Langmin yang bertemu kembali dengan hantu kecil, namun hantu kecil tidak mengenalinya.